Sejumlah laporan dugaan perampasan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang dilayangkan ke polisi tidak dapat diproses hukum hingga ke pengadilan. Karena menurut Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata perkara tersebut tidak memenuhi unsur pidana, seperti yang didugakan pada laporan awal pelapor. Tidak dapat dipidanakan perusahaan atau oknum pelaku yang dilaporkan menarik paksa kendaraan setelah penyidik berkoordinasi dengan jaksa untuk melimpahkan berkas perkaranya. Seperti disampaikan Kabid Humas, apa yang dilakukan para terlapor tersebut menurut jaksa bukan tindak pidana perampasan. Kabid Humas menjelaskan edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait larangan penarikan paksa kendaraan yang masih kredit melalui leasing meski kendaraan tersebut menunggak angsuran adalah penarikan paksa oleh oknum yang tidak jelas identitasnya dan mengatasnamakan salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing. Kenapa di kepolisian ini tidak bisa lanjut? Karena ternyata mereka ini juga ada prosedurnya untuk penarikan itu kan ada prosedurnya tuh, enggak mereka serta-merta narik. Yang di keputusan MA itu tidak boleh menarik kalau mereka serta-merta. Tidak ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, terus kemudian yang narik juga tidak jelas. Kalau ini ya kan yang narik kan jelas. Orang dari kredit. Laporan sejumlah pelapor dengan delik aduan dugaan tindak pidana perampasan yang diterima Polda Bengkulu selama ini ditegaskan Kabid Humas Polda Bengkulu karena saat pelapor memberikan keterangan seperti dirampas. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata apa yang dilaporkannya bukan perampasan. Kendaraannya dibawa ke kantor perusahaan leasing karena menunggak di atas 3 bulan. Dan sebelum melakukan eksekusi atau penarikan paksa kendaraan tersebut, pihak leasing selalu melayangkan surat peringatan hingga 3 kali kepada kreditur. Sehingga prosedur yang dilakukan perusahaan tersebut menurut Sudarno sudah benar. Kombes Pol Sudarno menambahkan banyak perusahaan leasing yang menggait pihak ketiga untuk eksekusi kendaraan yang menunggak angsuran oleh kreditur dan itu sah-sah saja. Jadi permasalahan seperti itu antara orang yang melaporkan pertama ke SPKT dengan pada saat BAP sudah beda. Tapi artinya laporan bukan pengambilan paksa. Mereka diajak ke kantor, mobilnya diambil karena mereka sudah menunggak. Tapi diajak ke kantornya dengan paksaan. Nah, pokoknya ikut dulu. Ya ikut dulu pasti diajak itu. Kalau enggak kan nggak mau. Jadi semuanya nggak bisa dilanjut itu Pak ya? Yang masalah ini. Kemarin kan sudah tiga diproses diajukan ke kejaksaan karena tidak memenuhi unsur. Jadi susah juga. Akhirnya ditolak oleh kejaksaan ya? Sama kejaksaan ditolak karena tidak mempunyai memenuhi unsur perampasan. Tidak pidananya nggak seperti terpenuhi itu. ya? Kecuali kalau kayak kasus yang kemarin sampai. Perkara berkaitan dengan penyitaan kendaraan di jalan raya karena menunggak angsuran, menurut Sudarno dapat dipidanakan jika terjadi aksi kekerasan atau penganiayaan oknum pihak leasing atau debt collector. Aliantoro, RBTV melaporkan.